Dari kota ada Pak Kapolres, Pak Wakil, yang mewakili Pak Kapolres Kabupaten dan semua unsur Forkopimda, Ketua PKK Kota Bogor, Pak Dahlan dan teman-teman Tribunnews, Kang Widi semuanya. Saya mengikuti dari zaman perjuangan, ya, dari zaman susah sekali kelihatannya, tempatnya terbatas, orang-orangnya juga terbatas gitu. Kalau kata anak-anak itu madesu, masa depan suram kayaknya ya. Tapi hari ini tempat ini adalah tempat yang paling mentereng, paling megah untuk kantor media di Bogor. Ya. Jadi mimpi semua insan media ya memiliki kantor seperti ini. Baik, terima kasih. Pak Wali, bisa cerita dong kepada kita semua mengenai kondisi Kota Bogor, wisata daerah di Bogor, terutama saat kita memasuki PPKM darurat Jawa Bali, Pak. Jadi seolah-olah dunia pariwisata kita ini lumpuh total pada waktu itu. Dan bagaimana kondisi terkini di Kota Bogor? Silakan, Wali. Terima kasih. Kita lihat data ya. Ya. Kota Bogor itu luas wilayahnya jauh dibandingkan kabupaten, dibandingkan Kota Bandung, dibandingkan Kabupaten Garut misalnya. Destinasi wisata kami juga terbatas. Tapi kita lihat data-datanya. Data wisatawan di 2019 ke Kota Bandung itu 8 juta. 8 juta. Kota Bogor 9 juta. Jadi lebih banyak ya? Lebih banyak. Ya, jadi dari destinasi terbatas, luas wilayah juga lebih kecil, tapi yang datang ke kita lebih banyak. Ya. Kenapa? Ya. Karena kami beruntung diapit oleh kabupaten, ya kita kan seperti telur ceplok. Ya, betul. Atau seperti kota Vatikan dikelilingi Roma. Oleh Roma, gitu. ya. Dan Jakarta dan sekitarnya. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing seperti Banyuwangi yang berpikir keras gimana mendatangkan Betul. orang gitu ya. Yang tadinya kota santet kemudian dirubah image-nya menjadi kota festival, seni dan sebagainya. Akhirnya ada direct flight dan sebagainya. Nah kami ini persoalannya bukan kepada mendatangkan wisatawan. Ya. Tapi bagaimana menciptakan destinasi dan kemudian juga membuat wisatawan nyaman kan gitu. Ya. Nah data menunjukkan sekali lagi 2019 kita 9 juta, Ya. 2020 drop. Ya, dropnya itu Waktu parah. pandemi ya, pandemi per Maret 2020. Ya, itu sekitar 3 juta. Jadi dari 9 turun ke 3, jadi 6 juta hilang. Kemudian 2021 naik lagi 5 juta. Ya. Jadi sudah mulai rebound. Ya. Dan 3 bulan terakhir Oktober, November, Desember sudah mulai normal. Ya. Gitu kira-kira Pak Yuno ya, Pak Yuno pasti data-datanya Ya. lebih valid dan lebih lengkap lagi gitu. Ya. Nah, tapi di masa pandemi ini kita melihat justru ada peluang untuk memaksimalkan wisatawan yang kemudian objek wisata yang kemudian diminati. Ya. Nah ini contoh-contohnya ini. Jadi wisata alam. Jadi kita dorong di Mulia Harja, di Ciarasas, ada di Sukarasmi, di mana-mana gitu ya. Ya. Nah ini kita integrasikan dengan kampung tematik. Saya sering bilang ke teman-teman, Ibu Bupati ini beruntung banget. Ya, kita ini ngan eta hungkul Bu Bupati di selatan, di barat ya, tapi diulek terus sama kita. Sampai Yuno ngobrol lagi ini diapain ya gitu. Ya. Ini aja kita udah, Pak Atep mana tadi Pak Atep ya? Ya Pak Atep yang datang ke sini berapa kemarin anak-anak di situ untung berapa tuh? Ya. Jadi yang tadinya banyak pengangguran di situ, ya. Kemudian ketika kita ciptakan ini dari kita sih hibahnya berapa ya? 2 miliar berapa? Ya, iya. Jadi kita kucurkan di situ, ternyata dampaknya dahsyat. Yang tadinya nganggur kemudian bisa jadi tour guide, ibu-ibu bisa segala macam. Nah, yang begini-begini di masa pandemi ternyata jadi berkah. Nah, ke depan strategi kita akan seperti ini. Ada kampung tematik dan juga ada wisata alam yang kita kembangkan. Memang kita bersaing dengan Sentul sih terus terang Bu Ade ya. Tapi namanya orang datang kan nyari variasi terus. Betul. Kadang udah air terjun di Sentul udah dieksplor abis. Ya. Mereka pengen tahu di kota. Kadang abis di kota di Sentul apalagi ya. Jadi kita saling mengisi lah sebenarnya. Ya. Alun-alun baru dibuka di kota. Ya, kalau di survei, ini Pak Wakil langsung nanya-nanya nih, mana KTP, mana KTP gitu. Iya. Sebagian besar kabupaten. Iya. Ya, tapi kita seneng gitu, nggak apa-apa. Iya. Asal nggak nyampe aja, kalau nyampe disindir sama Pak Wakil.
Itu pangsa kita begitu. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, yang deket ya teman-teman di kabupaten masuk gitu. Ya. Nah kita pun kota begitu. Begitu jenuh dengan kafe, begitu jenuh dengan restoran yang sekarang menjamur di Jalan Juanda sebagainya ya. Kecuali Holy Wing nggak boleh gitu. Nah, itu kita kan larinya ke Sentul, ke kabupaten gitu. Ya, Jadi enak nih kota dan kabupaten ini kalau kita garap bersama-sama, tinggal sekarang gimana kita nyambungin aja, mengintegrasikan sarana prasarana terutama transportasinya. Pak Wali, ini kan lagi enak-enaknya kita agak menurun, muncul Omikron. Ini alert nggak buat dunia pariwisata di Kota Bogor? Karena kan ada berita terakhir ada satu orang yang warga kota. Gimana? Saya terima kasih kepada Pak Kapolres Pak Dandim ya. Ya. Karena TNI Polri itu dengan gencarnya itu soal prokes membuat wisatawan juga nyaman dan aman gitu. Ya. Ya kalau ke Bogor prokesnya kenceng kok. Ya, bisa dipaksa vaksin oleh Pak Kapolres dan jajaran. Sekarang tingkat vaksinasi kita berapa persen? 101%. 101% untuk vaksin. Terima kasih kepada Pak Kapolres. Iya. Vaksin 100%. Itu dosis 1, dosis 2 70%. Yang anak-anak sudah 91 ya? Ya, anak-anak. Jadi 91. Herd immunity sudah muncul ya berarti? Kelihatannya begitu. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda Omikron. Ya. Yang sakit di Kota Bogor tinggal berapa? 6 orang. 6 orang ya Bu. Jadi belum ada, kelihatannya sudah tercipta herd immunity itu kelihatannya. Ya. Moga-moga kita tidak ada gelombang ketiga ya Pak Wali ya. Amin, moga-moga aman kita. Gini, Omikron pasti akan masuk. Oh iya. Angka pasti akan naik ya. Tapi seberapa cepat dari naik kemudian turun lagi, nah itu tantangan kita. Iya, terima kasih Pak Wali.